Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang alat laboratorium, yaitu respirometer. Yang pertama, pengenalan alat. Respirometer sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan pernapasan berbagai macam organisme hidup seperti serangga, bunga, akar, kecambah yang segar. Jika tidak ada perubahan suhu yang berarti, kecepatan pernapasan dapat dinyatakan dalam milimeter per detik atau gram, yaitu banyaknya oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup percobaan tiap 1 gram berat tiap detik. Lalu selanjutnya yaitu komponen penyusun. Yang kedua yaitu komponen penyusun. Respirometer ini terdiri atas 2 bagian yang dapat dipisahkan, yaitu tabung spesimen atau tempat hewan atau bagian tumbuhan yang diselidiki, dan pipa kapiler berskala yang dikalibrasikan teliti hingga 0,0 mm. Kedua bagian ini dapat disatukan amat rapat hingga kedap udara dan didudukkan pada penumpu atau landasan kayu ataupun logam. Fungsi alat respirometer adalah mengukur banyaknya oksigen yang diambil atau digunakan dalam satu waktu tertentu pada pernafasan hewan serangga atau pernafasan akar atau bagian dari tumbuhan lain. Prinsip kerja alat respirometer. Alat ini bekerja atas suatu prinsip bahwa dalam pernapasan ada oksigen yang digunakan oleh organisme dan ada karbon dioksida yang dikeluarkan olehnya. Jika organisme yang bernapas itu disimpan dalam ruang tertutup dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh organisme dalam ruang tertutup itu diikat, maka penyusutan udara akan terjadi. Kecepatan penyusutan udara dalam ruang itu dapat dicatat atau diamati pada pipa kapiler berskala. Langkah kerja penggunaan alat respirometer. Spesimen yang akan digunakan dalam penyelidikan ini sebaiknya dipilih yang masih segar atau lincah. Tabung spesimen dipisahkan dari bagian yang berskala dan ke dalamnya dimasukkan zat pengikat CO2. Biasanya digunakan KUH kristal yang kemudian ditutup dengan kasa atau kapas agar tidak tercecah oleh spesimen yang diselidiki. Sebagai pengikat CO2 dapat juga digunakan larutan pekat KUH yang diserapkan pada kertas pengisap. Setelah itu, spesimen dimasukkan ke dalam tabung dan tabung ditutup dengan bagian yang berskala rapat-rapat. Untuk mengetahui penyusutan udara dalam tabung, pada ujung terbuka pipa berskala diberi tetes air, lebih baik berwarna misalnya eosin. Tetes air ini akan bergerak ke arah tabung spesimen karena terjadi penyusutan volume udara dalam ruang tertutup tabung spesimen sebagai akibat pernapasan, yaitu O2 diserap. CO2 dihembuskan lalu diserap oleh KUH. Kecepatan tetes air itu bergerak ke dalam, menunjukkan kecepatan pernapasan organisme yang diselidiki. Perhitungan dilakukan untuk memperoleh angka kecepatan respirasi hewan atau organisme tertentu dalam mililiter tiap satuan waktu. Data yang diambil adalah lama pernapasan, misalnya dapat diambil tiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali, dan jarak yang ditempuh oleh tetes air bergerak. Jika nilai skala pada pipa kapiler tertera 0,1, 0,2, dan seterusnya, dan jarak itu dibagi menjadi 5 bagian, maka berarti satu skala bernilai 0,02 ml. Cara perawatan alat respirometer. Sebelum disimpan, perangkat bagian pipa kapiler yang berskala dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir atau air kran terbuka, dan tabung spesimen dicuci bersih. Selanjutnya, dikeringkan dengan menggunakan lap kering. Sedangkan bagian pipa kapiler disemprot dengan menggunakan pompa sepeda supaya tidak ada sisa air yang masih mengendap di bagian pipa kapiler. Jika kurang bersih dan tabung tertutup, maka yang akan terjadi adalah
respirometer tidak dapat dibuka lagi karena merekat oleh KUH. Troubleshooting pada respirometer sederhana yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya adalah letak respirometer tersebut jangan sampai miring, dan hewan yang dipakai jangan sampai mati akibat terjepit dan ruangannya yang sempit. Keberhasilan percobaan atau eksperimen ini tergantung pada bocor tidaknya alat respirometer. Disarankan hubungan antara tabung dan bagian berskala diolesi dengan vaselin, lalu diputar-putar. Perubahan suhu udara bila menjadi panas menyebabkan titik air yang sudah bergerak ke arah tabung dapat bergerak kembali ke arah luar. Oleh karena itu, sebaiknya percobaan diadakan dalam waktu perubahan suhu tidak besar. Sebaliknya, bila suhu menurun, tetes air cepat bergerak ke arah tabung spesimen. Sebelum disimpan, spesimen hewan dikembalikan ke tempatnya, dan KUH yang biasanya meleleh segera dikeluarkan dan tabung dicuci bersih. Jika kurang bersih dan tabung tertutup, maka akan terjadi respirometer tak dapat dibuka lagi karena merekat oleh KUH. Sekian presentasi kami, yaitu kelompok 8 yang membahas tentang alat respirometer. Jika ada yang kurang atau masih belum bisa dipahami, bisa tanyakan di chat kolom komentar. Terima kasih telah berpartisipasi dalam video YouTube kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.